Seorang pemuda harus melawan kutukan gaib yang mengancam nyawa kakaknya, berhadapan dengan kegelapan yang tak terbayangkan, dan menemukan keberanian untuk melindungi orang yang ia cintai, meskipun harga yang harus dibayar adalah jiwanya sendiri. Adi duduk di kursi kayu tua yang berderit setiap kali ia menggesernya. Di depannya, meja kecil dengan permukaan penuh goresan menjadi saksi bisu perjuangan hidup sehari-hari. Lampu bohlam redup di atas kepala hanya cukup untuk menerangi sudut ruangan itu, meninggalkan bayang-bayang panjang di dinding-dinding yang mulai terlihat lapuk. Ia menatap kalender di dinding, lalu menghela napas panjang. Sudah hampir 2 tahun sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis, dan semenjak itu, tanggung jawab besar jatuh di pundaknya dan kakaknya, Nisa. Nisa adalah tulang punggung keluarga mereka saat ini. Adi tahu bahwa pekerjaan kakaknya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Malam demi malam, Nisa bekerja di klub gelap di pusat kota sebagai pelacur. Namun, meski rasa malu kadang-kadang menyelinap masuk ke pikirannya, Adi tak pernah menyalahkan kakaknya. Mereka berdua hanya mencoba bertahan hidup di dunia yang keras ini, dan Nisa telah melakukan apa yang harus dilakukan. Malam itu, seperti biasa, Adi duduk sendirian di rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam, dan Nisa belum pulang. Biasanya, ia baru tiba di rumah menjelang subuh, tetapi Adi selalu menunggu sampai kakaknya kembali dengan selamat. Ia memandangi secangkir teh hangat di hadapannya yang sudah dingin karena tidak disentuh sama sekali. Pikirannya melayang-layang, membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berubah jika ada sedikit saja keajaiban yang datang menghampiri. Di tengah lamunan itu, suara pintu yang terbuka membuat Adi tersentak. Ia bergegas bangkit dari kursinya dan melangkah menuju pintu depan. Nisa berdiri di sana, wajahnya tampak lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan bajunya agak kusut. Matanya yang coklat redup, seperti lilin yang nyaris padam. Meski begitu, ia masih berusaha tersenyum ketika melihat adiknya. "Masih belum tidur?" tanya Nisa lembut, sambil melepas sepatu hak tingginya. "Belum," jawab Adi singkat. "Aku khawatir." Nisa tertawa kecil, tetapi ada nada getir dalam suaranya. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya, hari ini sedikit lebih sulit dari biasanya." Adi ingin bertanya lebih lanjut, tetapi ia tahu bahwa kakaknya jarang membicarakan detail pekerjaannya. Nisa selalu berusaha melindungi adiknya dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi setiap malam. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Aku sudah siapkan teh. Masih hangat, kok?" Nisa menghela napas panjang, lalu melangkah masuk ke dapur kecil mereka. Dapur itu bahkan lebih sempit daripada ruang tamu, dengan lemari kayu tua yang pintunya sering macet dan kompor gas yang sering mogok. Namun, bagi mereka berdua, tempat itu adalah satu-satunya oasis kehangatan di tengah kerasnya kehidupan. Nisa duduk di kursi yang sama dengan Adi sebelumnya, matanya menatap kosong ke arah cangkir teh yang diletakkan di hadapannya. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Adi bisa merasakannya dari cara kakaknya duduk, dari ekspresi wajahnya yang murung, dan dari hening yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. "Ada apa, Kak?" tanya Adi akhirnya, tidak tahan lagi dengan keheningan itu. Nisa mengangkat wajahnya, menatap adiknya dengan mata yang penuh keraguan. Sepertinya ia ragu apakah harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi atau tidak. Namun, setelah beberapa detik, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Ada seseorang yang mulai sering datang ke klub," katanya pelan. "Namanya Raka. Dia aneh. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi ada sesuatu yang tidak beres dengan dia." Adi mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Nisa menggeleng, seolah-olah ia sendiri juga tidak yakin dengan apa yang ingin ia katakan. Dia terlalu obsesif. Awalnya, dia hanya datang seperti pelanggan biasa, memesan minuman, dan duduk di sudut. Tapi belakangan, dia mulai mendekati aku. Dia memberiku uang lebih banyak daripada pelanggan lain, dan dia selalu minta aku untuk menemaninya lebih lama. "Lalu?" tanya Adi, nadanya mulai terdengar waspada. "Dia mulai mengatakan hal-hal aneh," lanjut Nisa. "Dia bilang, dia ingin aku menjadi miliknya. Dia bilang dia akan memberikan segalanya untukku, asalkan aku mau bersamanya.
Adi mendengus. Dasar pria sinting. Apa kamu menerima tawarannya? Nisa menggeleng cepat. Tentu saja tidak. Aku langsung menolaknya. Aku bilang padanya bahwa aku tidak tertarik, dan aku tidak akan pernah mau bersamanya. Tapi, ia berhenti sejenak, suaranya tiba-tiba terdengar lebih bergetar. Tapi dia tidak terima. Dia marah. Dia bilang aku akan menyesal karena menolaknya. Adi merasakan perasaan tidak enak mulai menjalar di tubuhnya. Ia tahu bahwa orang-orang seperti Raka seringkali tidak bisa menerima penolakan dengan baik. Apa yang dia lakukan setelah itu? Tanyanya, suaranya terdengar lebih tegang. Dia hanya pergi, tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang membuatku takut, kata Nisa. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi aku merasa ada sesuatu yang salah. Adi diam sejenak, memikirkan apa yang harus ia katakan. Ia tidak ingin membuat kakaknya semakin cemas, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang mulai menghantuinya. Akhirnya, ia berkata, kita harus berhati-hati, Kak. Jika dia benar-benar berbahaya, kita harus mencari cara untuk melindungi diri. Nisa mengangguk, tetapi ekspresi wajahnya tetap murung. Aku hanya berharap ini semua cepat berakhir. Beberapa hari kemudian, kehidupan mereka tampak berjalan seperti biasa. Nisa kembali bekerja setiap malam, dan Adi terus menunggunya di rumah. Namun, ada sesuatu yang mulai mengganggu Nisa. Tubuhnya terasa tidak seperti biasanya. Awalnya, ia mengira itu hanya karena kelelahan atau stres, tetapi semakin hari, gejalanya semakin aneh. Pada suatu pagi, setelah pulang dari klub, Nisa menemukan bahwa perutnya terasa lebih besar dari biasanya. Ia bingung, karena ia yakin tidak mungkin hamil. Ia selalu menggunakan alat kontrasepsi saat bekerja. Namun, perutnya terus membesar, dan rasanya seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Adi, yang melihat perubahan pada kakaknya, mulai khawatir. Kak, kamu baik-baik saja? Tanyanya suatu sore, ketika Nisa duduk di kursi dengan wajah pucat. Aku tidak tahu, kata Nisa, suaranya terdengar lemah. Perutku, entah kenapa terasa seperti dipenuhi oleh sesuatu. Aku sudah ke dokter, tapi mereka tidak bisa menemukan apa yang salah. Adi mendekat, menatap kakaknya dengan penuh kekhawatiran. Apa ini ada hubungannya dengan Raka? Nisa menggeleng. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan penyakit biasa. Di sisi lain, Raka duduk di sebuah ruangan gelap, ditemani oleh seorang dukun hitam yang dikenal sebagai praktisi ilmu santet. Di depannya, sebuah boneka kecil terbuat dari jerami diletakkan di atas meja, dengan jarum-jarum kecil menusuk bagian perutnya. Apakah ini akan berhasil? Tanya Raka, suaranya penuh dendam. Dukun itu tersenyum sinis. Tentu saja. Kutukan ini akan membuatnya menderita. Perutnya akan membesar seperti sedang hamil, tetapi yang tumbuh di dalamnya bukan janin manusia. Itu akan menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Raka tersenyum puas. Bagus. Aku ingin dia merasakan apa artinya menolakku. Sementara itu, Nisa mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam perutnya. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang meminta tolong untuk keluar. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya, dan ia tahu bahwa ini bukan hal yang normal. Adi, yang melihat kakaknya semakin lemah, mulai mencari informasi tentang santet dan kutukan. Ia tahu bahwa ini bukan penyakit biasa, dan ia harus mencari cara untuk menyelamatkan kakaknya sebelum terlambat. Namun, waktu terus berjalan, dan kondisi Nisa semakin memburuk. Perutnya terus membesar, dan suara-suara dari dalamnya semakin keras. Adi tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul dari balik cakrawala ketika Adi terbangun. Ia mendapati dirinya masih duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, tepat di samping tempat tidur lipat Nisa. Kakaknya terbaring dengan tubuh yang semakin lemah, wajahnya pucat seperti kertas yang kehilangan warna. Perut Nisa yang membesar tampak lebih mencolok daripada malam sebelumnya,
dan Adi bisa melihat kakaknya sesekali menggigit bibir untuk menahan rasa sakit. "Kak," panggil Adi pelan, berusaha tidak membangunkan Nisa jika ia sedang tertidur. Namun, Nisa sudah membuka matanya. Matanya yang biasanya tajam dan penuh semangat kini tampak redup, hampir tanpa kehidupan. "Adi," bisik Nisa, suaranya serak dan lemah. Aku mendengarnya lagi." Adi meraih tangan kakaknya, mencoba memberikan dukungan meski jantungnya berdegup kencang karena ketakutan. "Mendengar apa, Kak?" Nisa menelan ludah, matanya terpejam seolah mencoba memvisualisasikan suara-suara yang ia dengar. Suara-suara itu, mereka ada di dalam perutku. Mereka berbisik, "Adi." Mereka bilang mereka ingin keluar. Suaranya terdengar lebih seperti jeritan tertahan, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Adi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu bahwa ini bukan hal yang normal. Tidak mungkin ada suara manusia dari dalam tubuh seseorang. Ini adalah kutukan, atau sesuatu yang lebih buruk. Dengan tangan gemetar, ia meyakinkan kakaknya. "Tenang saja, Kak. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Aku janji." Nisa hanya mengangguk lemah, lalu menutup matanya lagi. Tubuhnya tampak begitu rapuh, seperti daun kering yang siap tersapu angin. Adi berdiri dari kursinya, menatap kakaknya dengan perasaan campur aduk antara marah, takut, dan putus asa. Ia harus melakukan sesuatu, dan cepat. Adi meninggalkan rumah setelah memastikan Nisa tertidur. Ia tidak punya banyak waktu untuk mencari jawaban. Kondisi kakaknya semakin memburuk setiap hari. Pagi itu, ia menuju ke sebuah toko mistik di pinggiran kota yang pernah ia dengar dari temannya. Toko itu dikenal sebagai tempat orang-orang datang untuk mencari bantuan tentang hal-hal gaib. Toko tersebut terletak di gang sempit yang gelap, dengan papan nama kayu bertuliskan, "Warung Kebatinan Mbah Jaya," yang nyaris tak terbaca. Di depan pintu masuk, terdapat beberapa lilin yang menyala redup, menciptakan suasana misterius yang membuat Adi merinding. Ia mengetuk pintu kayu tua itu 2 kali sebelum akhirnya seorang pria tua dengan rambut putih dan jenggot panjang membuka pintu. "Siapa kamu?" tanya Mbah Jaya, suaranya parau tetapi tajam. "Namaku Adi," jawab pemuda itu cepat. "Aku butuh bantuan. Pak, kakakku sedang kesurupan, atau mungkin lebih buruk dari itu. Ada sesuatu yang aneh terjadi padanya." Mbah Jaya mengangguk pelan, lalu melangkah mundur untuk mempersilakan Adi masuk. Di dalam toko, aroma dupa yang menyengat langsung menusuk hidung Adi. Ruangan itu dipenuhi oleh barang-barang aneh, boneka jerami, patung-patung kecil, guci-guci kuno, dan lukisan-lukisan yang tampaknya menggambarkan makhluk-makhluk gaib. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar dengan berbagai buku tua berserakan di atasnya. "Ceritakan apa yang terjadi," kata Mbah Jaya, duduk di kursi goyang yang berderit setiap kali ia menggerakkannya. Adi menjelaskan segalanya, tentang pekerjaan Nisa, tentang Raka yang obsesif, tentang penolakan Nisa, dan tentang perubahan aneh pada tubuh kakaknya. Ia juga menceritakan tentang suara-suara yang didengar Nisa dari dalam perutnya. Mbah Jaya mendengarkan dengan ekspresi serius, matanya yang keruh tetap menatap Adi tanpa berkedip. Setelah Adi selesai bercerita, sang dukun tua diam selama beberapa detik, seolah mempertimbangkan sesuatu. "Ini bukan hal biasa," katanya akhirnya. "Kakakmu telah menjadi korban ilmu hitam, kutukan santet. Dan dari apa yang kamu ceritakan, ini adalah santet perut setan." "Santet perut setan?" ulang Adi, suaranya bergetar. "Apa itu?" Mbah Jaya mengambil salah satu buku tua di meja, membukanya dengan hati-hati. Di halaman tersebut, ada gambar ilustrasi seorang wanita dengan perut membesar, dan di dalam perutnya tampak sesosok makhluk kecil yang menyeramkan. "Inilah santet perut setan," kata Mbah Jaya. "Ini adalah salah satu jenis ilmu hitam yang sangat kuat. Korban akan merasakan perutnya membesar, seolah-olah sedang hamil. Tapi yang tumbuh di dalam perutnya bukan janin manusia. Itu adalah entitas gaib, makhluk yang diciptakan oleh pengirim kutukan untuk menghancurkan korban dari dalam." Adi merasakan dadanya sesak. "Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada cara untuk menghentikannya?" Mbah Jaya menutup bukunya,
lalu menatap Adi dengan tatapan penuh arti. Ada cara, tapi tidak mudah. Kamu harus menemukan sumber kutukan itu, yaitu orang yang mengirimkannya. Dalam kasus ini, kemungkinan besar pria bernama Raka adalah penyebabnya. Kalau kamu berhasil menemukan dan menghancurkan medium yang digunakan untuk mengirim kutukan, maka kamu bisa memutus rantai kutukan itu. Medium? Tanya Adi bingung. Ya, Pengirim santet biasanya menggunakan medium untuk menyampaikan kutukan. Bisa berupa boneka jerami, foto, atau bahkan rambut korban. Kamu harus menemukannya dan menghancurkannya. Tapi hati-hati, mengganggu ilmu hitam bisa berbahaya. Kamu mungkin akan berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib yang lebih kuat. Adi mengangguk, meskipun perasaannya bercampur antara harapan dan ketakutan. Terima kasih, Pak. Aku akan mencobanya. Mbah Jaya memberikan Adi selembar kertas dengan mantra perlindungan yang ditulis di atasnya. Gunakan ini untuk melindungi dirimu. Dan ingat, jangan biarkan emosimu menguasaimu. Ilmu hitam memanfaatkan ketakutan dan amarahmu untuk mengalahkanmu. Setelah meninggalkan toko Mbah Jaya, Adi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Raka. Ia tahu bahwa pria itu adalah kunci untuk memutus kutukan ini. Namun, mencari jejak Raka tidak semudah yang dibayangkan. Pria itu jarang meninggalkan jejak digital, dan klub tempat Nisa bekerja juga tidak mau memberikan informasi apapun tentang pelanggan mereka. Akhirnya, Adi memutuskan untuk menyamar. Ia pergi ke klub tempat Nisa bekerja pada malam itu, berpura-pura sebagai pelayan baru. Meskipun awalnya ragu-ragu, ia berhasil meyakinkan manajer klub untuk memberinya kesempatan. Dengan seragam pelayan yang agak kebesaran, Adi mulai berkeliling di klub yang penuh dengan lampu neon berkedip-kedip dan musik elektronik yang memekakkan telinga. Selama beberapa jam, Adi mencoba mendengarkan percakapan para pelanggan, berharap menemukan petunjuk tentang Raka. Akhirnya, ia mendengar dua pria di sudut bar berbicara tentang seseorang yang cocok dengan deskripsi Raka. Dia benar-benar sinting, ya? Kata salah satu pria, tertawa kecil. Katanya, dia bayar mahal cuma buat ngobrol sama wanita di klub ini. Tapi kalau ditolak, dia langsung marah-marah. Ah, aku pernah dengar soal dia, sahut pria lainnya. Dia itu punya hubungan sama dukun di daerah utara. Konon, kalau ada yang bikin dia marah, orang itu bakal dapat karma buruk. Adi mendekat sedikit lebih dekat, berusaha mendengarkan lebih jelas. Apa kalian tahu di mana dia tinggal? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Kedua pria itu saling bertukar pandang, lalu tertawa. Kenapa kamu mau tahu? Tanya salah satu dari mereka. Hanya penasaran, jawab Adi cepat. Aku dengar dia pelanggan besar di sini, jadi aku pikir mungkin bosku akan senang kalau aku bisa menawarkan sesuatu padanya. Pria itu mengangkat bahu. Raka tinggal di apartemen mewah di kompleks Grandview. Tapi hati-hati, dia bukan orang yang bisa dianggap enteng. Adi mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Sekarang ia tahu di mana Raka tinggal, dan ia harus mencari cara untuk menyelinap masuk ke apartemennya. Malam itu, Adi berjalan menuju kompleks Grandview dengan hati-hati. Ia mengenakan topi dan jaket tebal untuk menyembunyikan identitasnya. Kompleks apartemen itu tampak mewah, dengan lampu-lampu yang menyala terang dan keamanan yang ketat. Namun, Adi tidak menyerah. Ia menunggu di balik semak-semak sampai salah satu petugas keamanan lengah, lalu menyelinap masuk. Apartemen Raka berada di lantai 5. Adi naik tangga darurat agar tidak terdeteksi oleh kamera CCTV. Saat tiba di depan pintu apartemen Raka, ia merasa napasnya tersengal-sengal. Ia tahu bahwa ini adalah langkah paling berbahaya yang pernah ia ambil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, Adi memeriksa pintu apartemen. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Mungkin karena Raka merasa aman di kompleks yang dijaga ketat ini. Ia masuk perlahan, berusaha tidak membuat suara apapun. Di dalam apartemen, Adi menemukan ruangan yang penuh dengan barang-barang aneh. Ada boneka jerami di setiap sudut, lilin-lilin hitam yang menyala, dan lukisan-lukisan yang menggambarkan simbol-simbol gaib. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil dengan patung kepala kambing yang menyeramkan.
Adi mendekati altar itu, hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa ini pasti medium yang digunakan Raka untuk mengirim kutukan. Namun, saat ia hendak menyentuh altar, suara dingin terdengar dari belakangnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Adi berbalik dengan cepat, dan di sana, berdiri Raka dengan senyum sinis di wajahnya. Adi membeku di tempatnya, tubuhnya kaku seperti patung. Raka berdiri di ambang pintu dengan senyum sinis yang membuat bulu kuduk Adi berdiri. Pria itu tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Matanya hitam pekat seperti jurang tanpa dasar, dan aura gelap menyelimuti tubuhnya. Di tangannya, ia memegang sebuah boneka jerami kecil yang tampak akrab bagi Adi. "Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu akan datang?" kata Raka, suaranya rendah dan dingin, penuh ancaman. "Aku sudah menunggumu." Adi mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa situasinya sangat berbahaya, tetapi ia tidak bisa mundur sekarang. Kakaknya bergantung pada kesuksesannya malam ini. "Aku hanya ingin menghentikanmu," kata Adi, suaranya bergetar sedikit. "Kakakku tidak bersalah. Apapun dendamu padanya, jangan melibatkan dia dalam hal-hal gila ini." Raka tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti gesekan batu dengan besi. "Tidak bersalah? Dia menolakku. Dia menghina harga diriku. Tidakkah kamu tahu bagaimana rasanya ditolak oleh seseorang yang kamu cintai?" "Itu bukan alasan untuk melakukan hal seperti ini," bentak Adi, amarah mulai mengambil alih ketakutannya. "Kamu tidak punya hak untuk menyakitinya." Raka melangkah mendekat, langkahnya pelan namun penuh tekanan. Ia mengangkat boneka jerami di tangannya, menatapnya seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Ini bukan soal hak, anak muda. Ini soal keadilan. Aku memberinya segalanya, tapi dia memilih untuk menolakku. Sekarang, dia harus membayar harganya." Adi merasakan perasaan takut yang luar biasa, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Dengan cepat, ia meraih mantra perlindungan yang diberikan Mbah Jaya dan mengucapkannya dalam hati. Saat ia selesai, ia merasakan energi hangat menyelimuti tubuhnya, seperti tameng yang melindunginya dari aura gelap Raka. "Kamu tidak bisa menghentikanku," kata Raka, nada suaranya semakin dingin. "Kamu hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan gaib." Adi tidak menjawab. Ia memperhatikan setiap gerakan Raka, mencari celah untuk melawan. Namun, pria itu tampak terlalu kuat, terlalu percaya diri. Adi tahu bahwa ia harus mencari cara lain untuk mengalahkannya. Raka melemparkan boneka jerami ke arah altar, dan seketika itu, ruangan dipenuhi oleh asap hitam yang tebal. Adi merasa napasnya tersengal-sengal, seolah udara di sekitarnya telah diserap oleh kegelapan. Dari dalam asap, suara-suara aneh mulai terdengar, bisikan-bisikan yang membuat telinga Adi berdenyut-denyut. "Apa ini?" gumam Adi, matanya berusaha menembus kegelapan. "Inilah kekuatan ilmu hitam," kata Raka, suaranya terdengar dari segala arah. "Kamu tidak bisa melawannya. Kamu tidak bisa menyelamatkan kakakmu." Adi mengepalkan tangannya erat-erat, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia ingat nasihat Mbah Jaya, "Jangan biarkan emosimu menguasai dirimu." Ia harus tetap tenang, apapun yang terjadi. Dengan cepat, Adi mengeluarkan sebotol air garam yang ia bawa dari toko Mbah Jaya. Air garam ini adalah salah satu bahan penting untuk mengusir makhluk gaib. Ia menyiramkan air itu ke seluruh ruangan, dan seketika itu, asap hitam mulai surut. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Raka, suaranya penuh kemarahan. Adi tidak menjawab. Ia terus menyiramkan air garam ke setiap sudut ruangan, hingga akhirnya asap hitam benar-benar hilang. Raka tampak marah, wajahnya memerah karena frustrasi. "Kamu pikir ini akan berakhir di sini?" kata Raka, matanya menyala seperti bara api. "Ini belum selesai." Ia mengangkat tangannya, dan seketika itu, boneka jerami di atas altar mulai bergerak sendiri. Matanya yang terbuat dari jarum menyala merah, dan mulutnya yang kecil terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. Boneka itu melompat dari altar dan mulai bergerak menuju Adi. Gerakannya cepat dan ganas,
seperti binatang liar yang siap menyerang. Adi mundur beberapa langkah, mencoba mencari cara untuk melawan. "Hancurkan boneka itu!" teriak sebuah suara di dalam kepala Adi. Suara itu terdengar seperti Mbah Jaya. Adi tidak ragu lagi. Ia meraih lilin hitam yang ada di altar dan melemparkannya ke arah boneka jerami. Lilin itu langsung menyala, dan api mulai membakar boneka itu. Boneka jerami berteriak keras. Suaranya seperti jeritan manusia yang menderita. Tubuhnya terbakar dalam hitungan detik, dan akhirnya ia berubah menjadi abu. Raka berteriak marah. Tubuhnya gemetar karena kehilangan medium utamanya. Tidak mungkin. Adi memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri. Ia berlari keluar dari apartemen, meninggalkan Raka yang masih berteriak-teriak di belakangnya. Saat ia sampai di luar, ia merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Ia berhasil, setidaknya untuk saat ini. Namun, kemenangan Adi tidak berlangsung lama. Saat ia kembali ke rumah, ia menemukan Nisa dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Perutnya terlihat lebih besar, dan suara-suara bisikan dari dalam perutnya semakin keras. Nisa terlihat seperti orang yang kehilangan akal. Matanya kosong dan tubuhnya gemetar. "Kak!" panggil Adi, berlari ke arah kakaknya. "Apa yang terjadi?" Nisa tidak menjawab. Ia hanya menatap Adi dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka ingin keluar. Adi merasakan perasaan panik mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan medium utama, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang masih hidup di dalam tubuh Nisa, dan itu ingin keluar. "Apa yang harus aku lakukan?" gumam Adi, matanya berkaca-kaca. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di dalam kepalanya. Suara itu terdengar seperti Mbah Jaya. "Kamu harus menemukan sumber ilmu hitam yang digunakan Raka. Hanya dengan menghancurkan sumbernya, kamu bisa memutus kutukan itu sepenuhnya." Adi mengangguk, meskipun ia tidak yakin bagaimana caranya. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, dan ia harus terus berjuang demi kakaknya. Esok harinya, Adi kembali mengunjungi toko Mbah Jaya. Sang dukun tua tampaknya sudah mengetahui apa yang terjadi, karena ia langsung memberikan Adi petunjuk baru. "Sumber ilmu hitam Raka adalah seorang dukun bernama Ki Ageng," kata Mbah Jaya. "Dia tinggal di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Kamu harus menemukannya dan menghancurkan benda yang dia gunakan untuk menciptakan kutukan itu." Adi mengangguk, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya akan semakin berbahaya. Ia tidak punya pilihan lain. Kakaknya bergantung pada kesuksesannya. Matahari mulai terbenam di Cakrawala, menyelimuti langit dengan warna jingga dan merah yang memudar pelan-pelan. Adi melangkah keluar dari terminal bus kecil di pinggiran kota, membawa tas ransel tua yang berisi beberapa barang penting, air garam, lilin hitam, mantra perlindungan dari Mbah Jaya, dan sebilah pisau kecil yang ia bawa sebagai alat pertahanan diri. Ia baru saja turun dari bus yang membawanya ke desa terpencil di lereng gunung, tempat Ki Ageng, sang dukun hitam, tinggal. Desa ini hampir tidak dikenal oleh banyak orang. Tidak ada peta digital yang mencantumkan lokasinya, dan penduduk setempat jarang sekali berinteraksi dengan dunia luar. Namun, menurut informasi dari Mbah Jaya, inilah tempat sumber ilmu hitam Raka berada. Adi menarik napas dalam-dalam, udara dingin pegunungan langsung menusuk paru-parunya. Ia bisa merasakan aura mistis yang menguar dari sekelilingnya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengamati setiap gerakannya. Pepohonan tinggi di sekitarnya tampak seperti penjaga gelap yang siap menelan apapun yang mendekat. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, entah itu burung malam atau makhluk lain yang tak ingin ia ketahui lebih jauh. "Ini akan menjadi perjalanan yang panjang," gumam Adi pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan diri agar tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah misi paling berbahaya yang pernah ia jalani, tapi ia tidak punya pilihan lain. Kakaknya, Nisa, bergantung sepenuhnya pada kesuksesannya kali ini. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Adi akhirnya mencapai sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan lebat. Desa itu tampak sangat sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk sebuah tempat tinggal manusia. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk,
dan lampu-lampu minyak yang redup hanya menyinari sedikit bagian dari jalan setapak yang berdebu. Tidak ada satupun warga yang terlihat di luar rumah mereka. Semua pintu dan jendela tertutup rapat, seolah-olah mereka semua bersembunyi dari sesuatu. Suasana di desa itu begitu mencekam, membuat Adi merasa seperti sedang berada di tengah mimpi buruk yang nyata. Adi mencoba mengetuk pintu salah satu rumah, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba rumah lain, dan hasilnya tetap sama. Namun, saat ia mendekati rumah ketiga, pintu itu tiba-tiba terbuka sedikit, memperlihatkan sepasang mata tua yang penuh ketakutan. "Siapa kamu?" tanya suara serak dari balik pintu. Aku sedang mencari seseorang bernama Ki Ageng," kata Adi pelan, mencoba tidak menakuti pemilik rumah. Pemilik rumah itu menggeleng cepat, matanya penuh dengan ketakutan. "Jangan cari dia. Dia bukan orang biasa. Dia adalah pembawa kutukan." Adi merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tidak mundur. "Aku harus menemuinya. Kakakku sedang sekarat karena ulahnya." Pria tua itu menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara berbisik, "Kalau kamu benar-benar harus menemuinya, pergilah ke kuil tua di ujung desa. Itu adalah tempat dia melakukan ritualnya. Tapi hati-hati, tempat itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib." Adi mengangguk, lalu melangkah menjauh dari rumah itu. Ia tahu bahwa perjalanannya semakin berbahaya, tetapi ia tidak bisa menyerah sekarang. Setelah berjalan selama beberapa menit, Adi akhirnya mencapai kuil tua yang disebutkan oleh pria itu. Kuil itu tampak seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Dinding-dindingnya retak, atapnya hampir runtuh, dan patung-patung di sekitarnya dipenuhi lumut hijau yang tebal. Di pintu masuk, ada ukiran-ukiran aneh yang menggambarkan simbol-simbol gaib. Adi memasuki kuil dengan hati-hati, tangannya meraih mantra perlindungan di sakunya. Udara di dalam kuil terasa lebih dingin daripada di luar, dan ada aroma anyir yang menyengat, seperti darah yang sudah lama mengering. Di tengah ruangan, ada altar besar yang dipenuhi lilin-lilin hitam dan patung kepala kambing yang menyeramkan. Di depan altar, seorang pria tua berjubah hitam sedang duduk bersila. Matanya tertutup dan bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang berdoa atau membaca mantra. Itu pasti Ki Ageng. Adi berdiri diam di ambang pintu, mencoba memikirkan cara untuk mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Ki Ageng membuka matanya dan menatap Adi dengan pandangan tajam. "Siapa yang berani masuk ke tempat suci ini?" tanyanya, suaranya rendah dan penuh tekanan. Adi menelan ludah, lalu menjawab dengan nada yang berusaha terdengar berani. "Namaku Adi. Aku datang untuk menghentikanmu." Ki Ageng tertawa kecil. Suaranya terdengar seperti gesekan batu dengan besi. "Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kamu hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang kekuatan gaib." "Aku tahu cukup," balas Adi, mencoba tetap teguh. "Kamu telah menggunakan ilmu hitammu untuk menyakiti kakakku. Sekarang, aku di sini untuk memutus rantai kutukan itu." Ki Ageng tersenyum sinis, lalu berdiri perlahan. Tubuhnya yang kurus dan tinggi tampak seperti bayangan hitam yang hidup. "Baiklah, kalau kamu begitu berani, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan." Tiba-tiba, Ki Ageng mengangkat tangannya, dan seketika itu, ruangan dipenuhi oleh asap hitam yang tebal. Adi merasakan udara di sekitarnya semakin sulit untuk dihirup, seolah-olah kegelapan itu sedang mencoba menyerap napasnya. Dari dalam asap, muncul sosok-sosok hitam yang menyeramkan, makhluk-makhluk gaib dengan mata merah menyala dan taring panjang. Mereka bergerak cepat menuju Adi, siap untuk menyerang. Adi tidak panik. Ia segera mengeluarkan air garam dari tasnya dan menyiramkannya ke arah makhluk-makhluk itu. Saat air garam menyentuh tubuh mereka berteriak keras. Suaranya seperti jeritan manusia yang menderita. Tubuh mereka mulai larut dalam hitungan detik, hingga akhirnya menghilang. "Bagus," kata Ki Ageng, nadanya masih penuh percaya diri. Tapi itu belum selesai. Ia mengangkat tangannya lagi, dan kali ini, lantai kuil mulai bergetar. Dari celah-celah retakan di tanah, muncul ular-ular hitam besar dengan mata yang menyala merah. Ular-ular itu melilit tubuh Adi, mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan.
Adi merasakan tubuhnya mulai kehilangan tenaga, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengeluarkan lilin hitam dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya lilin itu langsung memukul mundur ular-ular itu, membuat mereka kembali ke dalam tanah. Ki Ageng tampak marah, wajahnya memerah karena frustrasi. "Kamu tidak bisa mengalahkanku." Adi tidak menjawab. Ia terus mencari cara untuk menghancurkan sumber kekuatan Ki Ageng. Matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang terletak di atas altar. Kotak itu tampak kuno, dengan ukiran simbol-simbol gaib yang sama seperti yang ada di pintu kuil. "Itu pasti sumbernya," gumam Adi dalam hati. Dengan cepat, ia berlari menuju altar, menghindari serangan-serangan dari makhluk gaib yang muncul di sekitarnya. Ketika ia berhasil mencapai altar, ia meraih kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, ada sebuah kristal hitam yang berkilauan, memancarkan energi gelap yang kuat. Tanpa ragu, Adi melemparkan kristal itu ke lantai dan menghancurkannya dengan tumit sepatunya. Sebuah ledakan besar terjadi, dan seluruh kuil mulai runtuh. Asap hitam yang memenuhi ruangan mulai surut, dan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya lenyap seperti asap yang tertiup angin. Ki Ageng berteriak marah, tubuhnya mulai melemah. "Tidak, ini belum selesai." Adi tidak mendengarkannya. Ia berlari keluar dari kuil sebelum seluruh bangunan itu runtuh. Saat ia sampai di luar, ia merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Ia berhasil menghancurkan sumber ilmu hitam Ki Ageng. Namun, meskipun ia berhasil menghancurkan sumbernya, Adi tahu bahwa ini belum sepenuhnya berakhir. Kutukan yang menyerang Nisa mungkin belum sepenuhnya hilang. Ia harus segera kembali ke rumah untuk memastikan kondisi kakaknya. Saat ia berjalan kembali ke terminal bus, ia merasakan ada sesuatu yang masih mengikuti dirinya. Suara-suara bisikan halus terdengar dari balik pepohonan, seolah-olah ada makhluk gaib yang masih marah karena kekalahan Ki Ageng. "Aku harus cepat," gumam Adi, mempercepat langkahnya. "Ini belum selesai." Adi duduk di kursi belakang bus kecil yang berderit-derit, tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang dari lereng gunung. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengistirahatkan pikiran yang dipenuhi oleh bayang-bayang pertarungan di kuil tua. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara-suara halus yang ia dengar di hutan tadi masih terasa menggema di dalam kepalanya. Bisikan-bisikan yang seperti mengejek, menyindir, dan mengancam. Ia membuka matanya, menatap keluar jendela. Pemandangan malam yang gelap dengan sedikit bintang di langit membuatnya merasa semakin terisolasi. Jalan menuju rumahnya tampak lebih panjang daripada biasanya, seolah-olah waktu mulai melambat hanya untuk mempermainkannya. Adi tahu bahwa meskipun ia berhasil menghancurkan sumber ilmu hitam Ki Ageng, kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu yang masih hidup di dalam tubuh Nisa, dan ia harus segera kembali untuk memastikan kakaknya selamat. Namun, ada satu hal yang mengganggunya, suara bisikan itu. Sepanjang perjalanan, suara itu terus mengikuti, seperti bayangan yang tak pernah bisa ia singkirkan. Apakah ini efek samping dari pertarungan di kuil? Ataukah sisa-sisa kekuatan gaib yang masih mencoba melawannya? Saat Adi akhirnya sampai di rumah, hari sudah hampir menjelang subuh. Udara dingin menyapa tubuhnya saat ia membuka pintu depan. Di dalam, lampu bohlam redup masih menyala, memberikan cahaya samar pada ruangan yang penuh dengan kebekuan. Nisa terbaring di tempat tidurnya, tubuhnya tampak lebih lemah daripada sebelum Adi pergi. Perutnya yang membesar kini terlihat seperti akan meledak kapan saja, dan napasnya terdengar tersengal-sengal. "Kak!" panggil Adi, berlari ke arah kakaknya. Ia menyentuh tangan Nisa, mencoba merasakan apakah masih ada denyut kehidupan di tubuh itu. Nisa membuka matanya pelan-pelan, wajahnya pucat seperti mayat hidup. "Adi, kamu kembali," katanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. "Aku berhasil, Kak," kata Adi cepat, mencoba menenangkan kakaknya. "Aku sudah menghancurkan sumber kutukan itu. Tapi aku tidak yakin apakah semuanya sudah benar-benar hilang." Nisa menggeleng lemah, matanya penuh ketakutan. "Belum, mereka masih ada di dalam diriku." Adi merasakan hatinya mencelos. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Nisa benar.
Tubuh kakaknya masih menjadi wadah bagi entitas gaib yang diciptakan oleh Raka dan Ki Ageng. Kutukan itu mungkin tidak sepenuhnya terputus. Tenang saja, Kak, kata Adi, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sekaligus kakaknya. Aku akan mencari cara lain untuk mengeluarkan makhluk itu dari tubuhmu. Nisa tidak menjawab. Matanya terpejam lagi, tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang terus menghantam perutnya. Adi merasa tak berdaya, tapi ia tahu bahwa ia harus terus berusaha. Pagi harinya, Adi kembali mengunjungi toko Mbah Jaya. Dukun tua itu tampaknya sudah mengetahui apa yang terjadi, karena ia langsung memberikan Adi pandangan penuh arti begitu pemuda itu masuk. Jadi, kamu sudah menghancurkan sumber ilmu hitam Ki Ageng? Tanya Mbah Jaya, suaranya parau tetapi tajam. Adi mengangguk. Ya, Pak. Tapi entitas di dalam tubuh kakakku belum hilang. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mbah Jaya diam sejenak, matanya yang keruh menatap Adi tanpa berkedip. Kamu sudah melakukan bagian yang sulit, tapi ini belum berakhir. Entitas itu adalah hasil dari ilmu hitam yang sangat kuat. Untuk mengeluarkannya, kamu harus melakukan ritual pemurnian. Ritual pemurnian? Ulang Adi, suaranya penuh kebingungan. Ya, kata Mbah Jaya. Kamu harus membersihkan tubuh kakakmu dari energi negatif yang masih tersisa. Ini bukan hal yang mudah, karena entitas itu akan melawan dengan segala cara. Adi merasa bulu kuduknya berdiri. Bagaimana caranya? Mbah Jaya mengambil sebuah buku tua dari rak di belakangnya, membukanya dengan hati-hati. Di halaman tersebut, ada gambar ilustrasi tentang ritual kuno yang melibatkan lilin-lilin putih, air suci, dan mantra-mantra khusus. Inilah ritualnya, kata Mbah Jaya. Kamu harus melakukan ini di tengah malam, saat energi negatif paling kuat. Kamu juga harus menggunakan semua alat yang kamu bawa, air garam, lilin hitam, dan mantra perlindungan. Ritual ini akan membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Adi mengangguk, meskipun perasaannya campur aduk antara harapan dan ketakutan. Aku akan melakukannya, katanya dengan nada tegas. Mbah Jaya memberikan Adi beberapa barang tambahan, sebotol air suci yang telah diberkahi, bubuk dupa khusus, dan sebuah kalung yang terbuat dari manik-manik kayu. Gunakan ini untuk melindungi dirimu dan kakakmu selama ritual. Dan ingat, jangan biarkan emosimu menguasai dirimu. Setelah meninggalkan toko Mbah Jaya, Adi langsung pulang ke rumah untuk mempersiapkan ritual. Ia mengatur semua barang-barang yang dibutuhkan di ruang tamu kecil mereka. Lilin putih diletakkan di setiap sudut ruangan, membentuk lingkaran besar di tengah. Air suci ditempatkan di dalam mangkuk kecil, dan bubuk dupa disiapkan di sampingnya. Adi memastikan bahwa semua detail ritual sudah sesuai dengan petunjuk Mbah Jaya. Ia bahkan menulis mantra-mantra yang harus diucapkan di atas secari kertas, agar tidak melupakan satupun kata-katanya. Nisa, yang masih terbaring lemah, dipindahkan ke tengah lingkaran lilin. Adi meletakkan kalung kayu dari Mbah Jaya di leher kakaknya, lalu duduk di sampingnya dengan tangan yang gemetar. Ini akan beresiko, Kak, kata Adi pelan, mencoba mempersiapkan kakaknya. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Nisa hanya mengangguk lemah, matanya penuh ketakutan. Aku percaya padamu, Adi. Adi merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan kakaknya. Jika ritual ini gagal, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Nisa. Malam tiba, dan Adi menyalakan semua lilin di ruangan itu. Cahaya lilin menciptakan bayang-bayang aneh di dinding-dinding yang retak, menciptakan suasana yang mencekam. Adi duduk di samping Nisa, tangan kanannya memegang secari kertas mantra, dan tangan kirinya memegang botol air suci. Mari kita mulai, gumam Adi pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan diri. Ia mulai membacakan mantra perlindungan yang diajarkan Mbah Jaya. Suaranya bergetar pada awalnya, tetapi ia mencoba tetap tenang dan fokus. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti energi yang mengalir di udara, menciptakan getaran halus yang bisa dirasakan oleh tubuhnya. Beberapa detik kemudian, perut Nisa mulai berdenyut-denyut keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dengan paksa.
Suara-suara bisikan yang sebelumnya hanya didengar Nisa mulai terdengar di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Adi berdiri. "Keluarlah!" teriak Adi, suaranya penuh amarah. "Biarkan kakakku bebas." Entitas di dalam tubuh Nisa mulai melawan. Perutnya bergerak-gerak liar, seperti ada makhluk hidup yang mencoba memecahkan kulitnya. Nisa berteriak kesakitan, tubuhnya gemetar hebat. Adi tidak menyerah. Ia menyiramkan air suci ke tubuh Nisa, sambil terus membacakan mantra. Saat air suci menyentuh kulit Nisa, asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, seperti uap yang menguap dari permukaan air panas. Asap hitam itu berubah menjadi sosok kecil yang menyeramkan. Makhluk dengan mata merah menyala, mulut penuh gigi tajam, dan tangan seperti cakar. Makhluk itu berteriak marah. Suaranya seperti jeritan manusia yang menderita. "Kamu tidak bisa mengalahkanku," teriak makhluk itu, suaranya menusuk telinga. Adi tidak ragu. Ia melemparkan bubuk dupa ke arah makhluk itu, dan seketika itu, makhluk itu mulai larut dalam api kecil yang muncul dari mana-mana. Jeritannya semakin keras, hingga akhirnya tubuhnya lenyap seperti asap yang tertiup angin. Setelah makhluk itu lenyap, ruangan kembali sunyi. Lilin-lilin yang tadinya menyala terang kini mulai meredup, hingga akhirnya padam satu persatu. Adi merasa tubuhnya lemas, seperti kehabisan tenaga. Namun, ia langsung berbalik ke arah Nisa. Perut Nisa yang membesar mulai kempes perlahan, dan napasnya kembali normal. Wajahnya yang sebelumnya pucat mulai mendapatkan warna kembali. Ia membuka matanya, menatap Adi dengan ekspresi bingung. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Adi tersenyum lega. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Semuanya sudah berakhir. Kak, kamu selamat." Nisa memeluk Adi erat, suaranya bergetar karena emosi. "Terima kasih, Adi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini." Namun, meskipun ritual itu berhasil, Adi merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatinya. Ia tahu bahwa Raka masih berkeliaran di luar sana. Dan pria itu pasti tidak akan tinggal diam setelah apa yang terjadi. Hari-hari setelah ritual pemurnian berlalu dengan tenang, atau setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Nisa mulai pulih perlahan-lahan, meskipun tubuhnya masih lemah dan wajahnya kadang-kadang tampak murung. Adi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya sudah kembali normal, bahwa entitas gaib yang menghantui kakaknya telah lenyap untuk selamanya. Namun, ada sesuatu yang tetap mengganggu pikirannya, seperti bayangan hitam yang tak pernah benar-benar hilang. Adi sering mendapati dirinya duduk di kursi tua di ruang tamu, menatap kegelapan malam dari balik jendela. Suara-suara halus yang ia dengar di hutan saat meninggalkan kuil Ki Ageng masih terasa menggema di dalam kepalanya. Bisikan-bisikan itu datang tanpa undangan, menyelipkan rasa waspada yang tak pernah padam di dalam hatinya. "Apa aku benar-benar berhasil?" gumam Adi pada dirinya sendiri suatu malam. "Ataukah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar?" Nisa, yang sedang duduk di sampingnya, menatap adiknya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kenapa kamu terus memikirkannya?" "Aku sudah baik-baik saja sekarang." Adi menghela napas panjang, matanya tetap tertuju pada jendela. "Aku tidak tahu, Kak. Ada sesuatu yang masih terasa. Salah, ini terlalu mudah." Nisa diam sejenak, lalu berkata pelan, "Mungkin kamu hanya kelelahan. Kamu sudah melalui banyak hal. Adi, istirahatlah sebentar." Adi mengangguk, meskipun ia tahu bahwa istirahat bukan solusi untuk ketidakpastian yang menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa Raka masih ada di luar sana, dan pria itu pasti tidak akan tinggal diam setelah semua usahanya gagal. Entah bagaimana, Adi merasa bahwa pertempuran mereka belum sepenuhnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Adi sedang berjalan pulang dari pasar sore ketika ia merasakan ada seseorang yang mengamati gerak-geriknya. Ia berbalik cepat, tetapi tidak melihat siapapun di belakangnya. Jalan setapak yang biasanya ramai dengan aktivitas penduduk kini tampak kosong, seolah-olah semua orang telah menghilang begitu saja. Adi mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi ketika ia sampai di depan rumah, ia menemukan sebuah amplop hitam yang diletakkan di atas pintu depan. Amplop itu tidak bertuliskan nama pengirim, dan tidak ada cap pos yang menunjukkan dari mana asalnya. Dengan hati-hati,
Adi membuka amplop itu. Di dalamnya, terdapat selembar kertas putih dengan tulisan tangan yang kasar. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ini belum selesai. Tunggu aku. Adi merasakan darahnya berdesir. Ia tahu persis siapa yang mengirim pesan ini, Raka. Pria itu masih hidup, dan ia tidak berniat untuk menyerah. Tidak mungkin, gumam Adi, suaranya bergetar karena marah dan ketakutan. Bagaimana dia bisa menemukanku? Ia bergegas masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan keras. Nisa, yang sedang duduk di ruang tamu, langsung menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang terjadi? Tanyanya. Adi menyerahkan kertas itu kepada kakaknya, dan Nisa langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar karena syok. Dia masih mengancam kita, kata Nisa pelan, suaranya penuh ketakutan. Adi mengangguk, tangannya mengepal erat. Ya, dan kali ini, aku harus memastikan dia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Esok harinya, Adi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Raka. Ia tahu bahwa pria itu tidak akan tinggal diam setelah kekalahan sebelumnya, dan jika ia ingin melindungi Nisa, ia harus menemukan cara untuk menghentikannya sekali dan untuk selamanya. Pagi itu, Adi kembali ke klub tempat Nisa bekerja, berharap bisa mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Raka. Ia tahu bahwa pria itu sering datang ke klub tersebut, dan mungkin ada seseorang yang tahu kemana ia pergi setelah insiden di apartemen Grandview. Di klub, Adi bertemu dengan salah satu pelayan yang sering berbicara dengannya sebelumnya. Pria itu tampak ragu-ragu ketika Adi bertanya tentang Raka, tetapi akhirnya ia memberikan jawaban. Aku mendengar dia sering ke tempat aneh akhir-akhir ini, kata pelayan itu pelan, matanya bergerak gelisah seolah takut ada yang mendengarnya. Katanya, dia punya hubungan dengan sekelompok dukun hitam di pinggiran kota. Mereka melakukan ritual-ritual aneh di hutan. Adi merasakan bulu kuduknya berdiri. Di mana tempat itu? Pelayan itu menggeleng cepat. Aku tidak tahu persis. Tapi katanya, ada sebuah gua tua di tengah hutan yang mereka gunakan sebagai tempat ritual. Hati-hati kalau kamu mau ke sana. Orang-orang bilang, tempat itu sangat berbahaya. Adi mengangguk, lalu meninggalkan klub dengan perasaan campur aduk antara amarah dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus pergi ke gua itu, meskipun risikonya sangat besar. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Raka tidak akan bisa menyakiti Nisa lagi. Malam itu, Adi mempersiapkan diri untuk perjalanan ke gua tua yang disebutkan oleh pelayan klub. Ia membawa semua barang-barang yang diberikan Mbah Jaya, air garam, lilin hitam, mantra perlindungan, dan kalung kayu. Ia juga membawa sebilah pisau kecil sebagai alat pertahanan diri. Setelah memastikan bahwa Nisa aman di rumah, Adi berangkat menuju hutan tempat gua itu berada. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, dan pepohonan tinggi yang menutupi langit membuat suasana semakin mencekam. Suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seperti bisikan-bisikan yang menyelinap masuk ke telinganya. Ini bukan mimpi buruk, gumam Adi pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Ini nyata, dan aku harus melawannya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Adi akhirnya mencapai gua tua yang disebutkan oleh pelayan klub. Gua itu tampak seperti mulut raksasa yang terbuka lebar, dengan dinding-dinding batu yang dipenuhi lumut hijau tebal. Di dalam gua, ada cahaya redup yang berasal dari lilin-lilin hitam yang tersebar di berbagai sudut. Adi melangkah masuk dengan hati-hati, tangannya meraih mantra perlindungan di sakunya. Udara di dalam gua terasa lebih dingin daripada di luar, dan aroma anyir yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Di tengah gua, ada altar besar yang dipenuhi lilin-lilin hitam dan patung kepala kambing yang menyeramkan. Di depan altar, Raka berdiri bersama sekelompok pria berjubah hitam, mata mereka tertutup dan bibir mereka bergerak tanpa suara, seolah sedang membaca mantra. Raka tersenyum sinis saat melihat Adi masuk. Aku sudah menunggumu, anak kecil. Apakah kamu datang untuk mati? Adi tidak menjawab. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhirnya melawan Raka, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Adi berdiri di ambang gua, tubuhnya tegang dan siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Raka dan para dukun hitam yang berjubah hitam tampak seperti bayangan gelap yang hidup,
dengan aura menyeramkan yang menyelimuti mereka. Lilin-lilin hitam di altar memancarkan cahaya redup, menciptakan bayang-bayang aneh yang bergerak-gerak di dinding gua. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku?" kata Raka, suaranya dingin dan penuh kebencian. "Aku sudah melampaui batas manusia. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan aku." Adi tidak menjawab. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan berguna di sini. Ia harus bertindak. Dengan cepat, ia meraih air garam dari tasnya dan melemparkannya ke arah Raka dan para dukun hitam. Air garam itu langsung menyala, menciptakan api putih yang menyengat. Para dukun hitam berteriak marah. Tubuh mereka mulai terbakar oleh energi positif dari air garam. Mereka mundur ke sudut gua, mencoba melindungi diri dari serangan Adi. Namun, Raka tetap tenang, wajahnya penuh percaya diri. "Kamu masih tidak mengerti, kan?" kata Raka. Matanya menyala seperti bara api. "Ini bukan tentang kekuatan fisik. Ini tentang kegelapan yang ada di dalam hatimu." Adi merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Rasa takut, kemarahan, dan ketidakpastian yang selama ini ia pendam. Ia tahu bahwa Raka sedang mencoba memanfaatkan emosinya, tetapi ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. "Aku tidak takut padamu," kata Adi. Suaranya tegas meskipun jantungnya berdegup kencang. "Kamu hanya seorang pria yang kehilangan kendali atas dirinya sendiri." Raka tertawa keras. Suaranya seperti guntur yang menggelegar di dalam gua. "Aku sudah kehilangan segalanya karena kakakmu. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan apa artinya kehilangan." Dengan gerakan cepat, Raka mengangkat tangannya, dan seketika itu, gua dipenuhi oleh asap hitam yang tebal. Asap itu membentuk sosok-sosok menyeramkan, makhluk-makhluk gaib dengan mata merah menyala dan taring panjang. Mereka bergerak cepat menuju Adi, siap untuk menyerang. Adi tidak panik. Ia segera mengeluarkan lilin hitam dari tasnya dan menyalakannya. Cahaya lilin itu langsung memukul mundur makhluk-makhluk gaib yang mendekatinya, membuat mereka kembali ke dalam asap hitam. Namun, Raka tidak menyerah begitu saja. Ia mengangkat tangannya lagi. Dan kali ini, lantai gua mulai bergetar. Dari celah-celah retakan di tanah, muncul ular-ular hitam besar dengan mata yang menyala merah. Ular-ular itu melilit tubuh Adi, mencoba menyeretnya ke dalam kegelapan. Adi merasakan tubuhnya mulai kehilangan tenaga, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengeluarkan mantra perlindungan yang diajarkan Mbah Jaya dan mengucapkannya dengan suara yang lantang. Sebuah cahaya putih menyelimuti tubuhnya, membuat ular-ular itu melepaskan dirinya dan kembali ke dalam tanah. Raka tampak marah, wajahnya memerah karena frustrasi. "Tidak mungkin. Kamu hanya seorang anak kecil." Adi tersenyum sinis, meskipun tubuhnya lelah. "Kamu salah. Aku bukan hanya seorang anak kecil. Aku adalah orang yang akan mengakhiri semua ini." Adi tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Raka adalah dengan menghancurkan sumber kekuatannya. Matanya tertuju pada sebuah kristal hitam besar yang terletak di atas altar. Kristal itu memancarkan energi gelap yang kuat, menjadi pusat dari semua kekuatan gaib yang digunakan Raka. Dengan cepat, Adi berlari menuju altar, menghindari serangan-serangan dari makhluk gaib yang muncul di sekitarnya. Ketika ia berhasil mencapai altar, ia meraih kristal itu dan memeriksanya dengan hati-hati. "Jangan sentuh itu!" teriak Raka, suaranya penuh kemarahan. Adi tidak mendengarkannya. Ia mengangkat kristal itu tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke lantai gua. Kristal itu pecah menjadi ribuan keping, dan seketika itu, seluruh gua dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Asap hitam yang sebelumnya memenuhi ruangan mulai surut, dan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya lenyap seperti asap yang tertiup angin. Para dukun hitam yang bersembunyi di sudut gua juga mulai melemah, tubuh mereka larut dalam cahaya putih tersebut. Raka berteriak marah, tubuhnya mulai melemah. "Tidak, ini belum selesai." Adi tidak peduli. Ia berdiri tegak di tengah cahaya putih, merasakan energi positif yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari pertarungan mereka. Setelah beberapa detik, cahaya putih mulai memudar, dan gua kembali sunyi. Raka dan para dukun hitam telah lenyap,
meninggalkan hanya kekosongan di dalam ruangan. Adi merasakan tubuhnya lemas, tetapi ia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Ia keluar dari gua dengan langkah lemah, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa lega. Udara malam yang segar menyapu wajahnya, memberikan rasa damai yang lama tidak ia rasakan. Saat ia sampai di rumah, Nisa sudah menunggunya di depan pintu. Wajah kakaknya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi saat melihat Adi, ia langsung memeluknya erat. "Kamu berhasil, Adi," kata Nisa, suaranya bergetar karena emosi. Adi tersenyum lemah, lalu memeluk kakaknya balik. "Ya, Kak." Semuanya sudah berakhir.